Siap. 1, 2, 3. Wow. Dia langsung menyiksa mobil itu sampai red line. Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Kali ini saya kebetulan lagi di dealer Astra Bis Daihatsu. Karena kebetulan hari ini lagi ada kerjaan juga selain syuting. Nah, kebetulan juga ini ada tes car Rocky. Kenapa kita nggak bawa aja gitu? Nah, ini adalah Daihatsu Rocky tipe R ASA yang udah punya fitur Advanced Daihatsu Safe Assist, yang punya fitur radar, walaupun nggak selengkap Toyota Race tapi nggak masalah. Dan saya cukup penasaran karena saya belum pernah nyoba mobil ini ke jalan raya dan belum bisa ngetes secara komprehensif. Tapi ya it's okay, kita coba dulu di area dealer sini. Jadi makanya ini saya sebutkan first drive Daihatsu Rocky. Let's go, kita akan langsung coba mobil ini ke area dealer sini karena daerah sini cukup besar dan saya bisa nyoba mobil ini. Yuk. Oke, sekarang kita akan coba dulu Daihatsu Rocky. Meskipun ini kita coba secara jangka yang pendek, ini kita akan sedikit merasakan impresi kendaraannya Daihatsu Rocky. Let's go. Dan ini kebetulan saya lagi di Astra Base Center, pusat Daihatsu Jawa Barat, dan kebetulan ini ada mobil tes yang boleh saya coba meskipun kita nggak bisa dibawa keluar karena juga belum ada plat jadinya gitu. Pertama, ini setir enteng, ini tergolong enteng, dia enteng banget malah. Dan ini tuh getaran 3 silindernya tuh hampir nggak kerasa. Bener, nggak kerasa banget 3 silindernya. Oke, ini kita mundur dulu, kita putar. Nah, dia juga udah dapat kamera mundur sebagai standar. Kamera mundurnya memang agak kurang ergonomis ya, dia kayak terlalu ke bawah, tapi nggak masalah. Yang penting kamera mundurnya bisa, yang penting kamera mundurnya ada gitu. Dan yang paling menyenangkan juga di Rocky itu adalah mobil ini punya fitur auto light. Jadi kalau ini misalkan saya lagi di jalan, ini kebetulan ada tempat yang cukup gelap. Nah, kalau misalkan di jalan gelap gini, tuh lampunya langsung nyala secara otomatis, dan ini membuktikan bahwa auto lightnya bekerja. Nah, Rocky ini juga punya fitur stability control dan juga hill start assist yang akan menjaga kita kalau misalkan lagi ini tanjakan. Nah, kita stop. Nah, kita lepas. Tuh, dia akan nahan. Jadi kita punya kesempatan untuk menginjak rem dan gas. Oke, kita coba performanya. Ini menggunakan normal mode. Enak banget ini. Emang ada sedikit turbo lag karena dia transmisinya bukan otomatis biasa, dia CVT. Tapi begitu saya siksa gasnya, ini gasnya cukup dalam, lihat nih. Tuh, mesin ini langsung berteriak di kisaran 3.300 sampai 4.000 RPM. Cukup rasa mesin. Enak nih. Dan kita coba pengendalian nih. Walaupun kita nyalakan stability control. Ini lumayan enak nih pengendalian nih. Pengendalian cukup enak. Kita belok. Lumayan stabil loh. Lumayan stabil nih Rocky. Walaupun memang ada sedikit limbung, tapi limbungnya tuh cukup minim. Enak nih. Enak banget Rocky. Nah, enak loh. Pengendalian cukup baik, dan dia nggak limbung, dia cukup stabil. Memang ada sedikit limbung, tapi limbungnya tuh nggak parah-parah amat gitu. Enak nih mobil. Dan kita coba bantingannya. Nah, ini ada jalan yang agak sedikit kurang bagus, kita coba. Nah, ini ada jalan yang agak agak bergelombang dikit. Wah, bantingannya ini lumayan empuk loh. Bantingan suspensinya dia lumayan empuk dan ini cukup enak loh. Nih, kita coba sini. Tuh, ini lumayan empuk loh bantingan suspensinya. Nggak
meredamnya cukup baik dan dia nggak keras gitu, enak loh. Dan karena mobil tes ini yang saya bawa ini punya fitur ASA alias Advanced Safety Assist, jadi mobil ini juga bisa seperti semi autonomous, tapi nggak sepenuhnya semi autonomous karena Rocky yang saya coba ini fitur ASA-nya tuh nggak selengkap Toyota Race, tapi itu overall nggak masalah karena supaya harganya lebih masuk akal. Yang seingat saya Rocky ini punya fitur pre-collision system alias kalau di produk mobil tuh namanya tuh full collision mitigation. Kemudian dia juga punya pengingat kalau misalkan kita lagi berhenti nih di stopan, tapi mobil udah jalan, kita masih diam aja gitu. Jadi kayak ada pengingatnya gitu. Saya lupa namanya apa. Kalau tahu nanti saya kasih lihat di layar. Kemudian fitur radar lainnya nanti saya jelaskan. Kalau misalkan mobil tesnya kita bisa tes mobil ini secara komprehensif dan lengkap, nanti kita coba. Karena ini cuma first drive sehingga saya nggak bisa ngetes mobil ini terlalu panjang karena ini plat mobil juga belum jadi. Enak loh Rocky. Dan sekarang kita coba lagi, jalan lagi. Ini menggunakan power mode. Yuk kita coba. Nah nih kebetulan nih ada jalan yang rada kosong. Oke, siap. 1, 2, 3. Wow. Dia langsung menyiksa mobil itu sampai red line 6000 rpm. Memang agak sedikit lambat, tapi saya bilang nggak masalah. Tadi saya coba itu dia memang putarannya tuh agak di kisaran 3000 4000, tapi tiba-tiba mobil itu langsung nyiksa sampai 5000 sampai 6000 rpm. Bener-bener enak nih Rocky. Ada beberapa hal yang sebenarnya saya suka dan tidak saya suka. Ini saya akan jelaskan 5 hal dulu yang saya suka di Daihatsu Rocky. Yang pertama, jelas nih speedometernya keren, full digital, dan ini instrumennya itu bisa diganti-ganti gitu sesuai selera kita. Misalkan kita pengen pakai instrumen 1, instrumen 2, instrumen ketiga atau keempat, ini bisa banget. Jadi instrumen itu kita bisa atur sesuai selera kita gitu. Kemudian yang kedua, sistem multimedianya juga canggih. Dia support Apple CarPlay dan Android Auto yang akan memudahkan kita untuk mengkonektivitaskan smartphone Anda, baik itu Android maupun iPhone. Kemudian yang ketiga itu fitur safety-nya ini sangat lengkap sekali. Rocky ini memang nggak selengkap race, tapi nggak masalah. Dia minimal punya fitur radar seperti pre-collision system. Kalau nggak salah saya lupa yang tadi saya jelaskan sebelumnya, yang ketika kita misalkan lagi berhenti dan mobil itu udah maju, terutama di lampu stopan, itu dia ada peringatannya juga. Kemudian yang keempat yang saya suka lagi di Daihatsu Rocky itu, mobil ini standarnya aja punya tire turn angle. Jadi kalau misalkan kita nih misalkan lagi berhenti nih, saya misalkan lagi mundur atau lagi maju, tuh dia ada peringatan tire turn angle. Jadi kita tahu nih posisi roda tuh lagi kemana, lagi belok kanan atau belok kiri. Jadi bener-bener jelas gitu. Jadi istilahnya kalau kita misalkan lagi parkir di mall atau di mana gitu, kita nggak salah ini aja, nggak salah putar setir gitu kan. Enak nih. Sama satu lagi yang saya suka di Daihatsu Rocky itu harganya. Harga Daihatsu Rocky ini bener-bener reasonable sekali. Untuk harga yang tipe 1000cc R dijual di kisaran 210 sampai 253 jutaan kalau nggak salah.
dengan harga segitu. Fiturnya canggih-canggih juga nih di Rocky. Karena ini merupakan mobil termurah yang punya fitur radar ASA alias Advanced Safe Assist. Nah, tapi meski begitu, memang ada beberapa hal yang saya nilai agak mengganggu, yang maksudnya yang nggak saya suka. Yang pertama adalah bunyi klaksonnya. Silakan dengar. Tin tin. Ya, bunyinya itu kayak terlalu nyaring gitu, dan bunyi klaksonnya tuh kayak agak kurang berwibawa gitu. Ayolah, kasih klaksonnya lebih berwibawa seperti Rasterio sama ini Avanza Xenia. Bunyinya kurang berwibawa nih. Tuh. Kemudian yang kedua yang agak mengganggu di Daihatsu Rocky ini, memang untuk posisi mengemudi saya nilai ini memang agak kurang ergonomis, karena buat orang setinggi saya, tinggi saya 178 cm, kalau misalkan kaki saya pas, tangannya agak kejauhan, dan kalau misalkan tangan saya pas, kakinya kayak agak terlalu kedekatan gitu. Dan mungkin lebih baik lagi diberikan pengaturan teleskopik buat di Daihatsu Rocky dan juga Toyota Rise. Lantas yang ketiga yang agak mengganggu di Rocky ini, oke, aslinya dia sudah digital dan ini tampilan juga cukup enak untuk dilihat. Tapi yang sebenarnya agak kurang itu dia belum dilengkapi dengan pemanas di kaca belakang alias rear defogger. Jadi mungkin lebih baik untuk Race dan Rocky dia ditambahkan fitur rear defogger, karena rear defogger itu sangat membantu apabila misalkan lagi hujan dan kaca belakang tuh mengebun. Kemudian yang keempat yang agak mengganggu di Rocky ini, central lock. Central lock itu agak kayak kurang enak aja gitu. Kalau misalkan kita pengen buka pintu belakang kan dia mesti kayak gini nih. Agak kurang ergonomis aja gitu. Mungkin lebih baik tuh ditambahkan fitur central lock yang modenya pencet lock unlock gitu. Jadi biar lebih enak. Kalau kayak gini saya rasa nih agak kayak kurang ergonomis gitu. Sama yang terakhir, yang kelima itu di belakang. Memang kalau posisi duduk di belakang memang agak terlalu tegak, dan mungkin lebih baik dikasih recline itu sedikit lebih rebah lagi, dan juga dia belum ada fitur USB slot untuk ngecas gadget. Kurang lebih itu apa saja yang saya suka dan tidak saya suka di Daihatsu Rocky ini. Dan sebenarnya ketika mobil tes itu sudah ada, nanti kita akan coba lagi jarak yang lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil apa saja plus dan minusnya, apa saja bagaimana kehematannya, bagaimana performanya. Nanti kita coba setelah mobil tes ini sudah ada. Jadi mungkin begitu ya sementara first drive mengenai Daihatsu Rocky. Jangan lupa Anda klik like kayak video ini, komentar juga di bawah, dan pastikan subscribe ke channel saya bagi yang belum, dan follow juga Instagram saya dan Instagramnya Astrabis Daihatsu di sini. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.